Kita percaya bahwa hadis adalah sumber hukum utama setelah Al-Quran di dalam agama Islam, yang mana antara Al-Quran dan hadis tidak akan pernah terpisahkan posisinya. Pernahkah Anda tahu bahwa ternyata ada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata terbukti secara ilmiah? Hal ini akan menjadi salah satu bukti kebenaran kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa sajakah hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbukti secara ilmiah? Yang pertama, hadis tentang tulang ekor belakang manusia, yang mana dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tulang ekor, yang berbunyi, setiap bagian tubuh anak Adam pasti akan dimakan tanah, kecuali tulang ekornya. Darinya ia telah diciptakan, dan darinya ia akan disusun kembali. Tahukah Anda, seorang profesor dari Son'a University melakukan penelitian bersama Syekh Abdul Majid dalam rangka menguji tulang ekor. Mereka membakar tulang ekor dengan suhu amat tinggi selama 10 menit hingga warnanya berubah menjadi hitam pekat. Kemudian mereka menganalisisnya. Nah, hasil laboratorium menunjukkan bahwa sel-sel pada jaringan tulang ekor tidak terpengaruh oleh suhu panas. Dan lebih mengejutkan lagi, penelitian tersebut juga menjelaskan mengapa ketika dilakukan penggalian makam lama yang telah berusia puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ditemukanlah tulang ekor yang tidak hancur. Benar-benar sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta yang kedua, bahwasanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan fakta ilmiah yang ada, yaitu sebuah hadis tentang lalat, bahwa lalat membawa segala macam penyakit di dalam tubuhnya. Tapi sedikit dari kita yang tahu bahwa ternyata lalat juga membawa penawar atau obat-obatan di tubuhnya. Hal tersebut disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana hadis tersebut berbunyi, jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman salah seorang di antara kalian, maka tenggelamkanlah. Kemudian angkatlah lalat tersebut dari minuman, karena pada satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Fakta ilmiah modern pun membuktikan hal tersebut. Sekelompok peneliti Muslim di Mesir dan juga Arab Saudi melakukan beberapa percobaan pada wadah berbeda yang berisi air, madu, dan juga jus. Mereka membiarkan jenis cairan tersebut dihinggapi oleh lalat. Kemudian mereka tenggelamkan lalat di beberapa wadah tersebut. Pemeriksaan mikroskopis menunjukkan bahwa cairan yang tidak ada lalat ditenggelamkan mengandung banyak bakteri dan juga virus. Sementara wadah yang lain di mana lalat benar-benar ditenggelamkan tidak terdapat bakteri dan juga virus. Fakta ketiga tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan fakta medis, yaitu hadis tentang larangan mencabut uban. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencabut uban. Kegiatan mencabut uban juga dilarang di dalam dunia medis. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa orang yang memiliki uban justru panjang umur dan juga sehat walafiat. Mencabut uban sangat berbahaya bagi kepala karena akan merusak syaraf-syaraf kepala di saat kondisi kepala sudah mulai rapuh. Kerusakan folikel akan berdampak pada kesehatan selaput kepala, yang ini tentunya membuat kita semakin yakin akan benarnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta keempat tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selaras dengan fakta ilmiah, yaitu tentang larangan memakai emas bagi kaum laki-laki.
bahwa di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim disebutkan larangan memakai emas bagi laki-laki dan dibolehkannya bagi kaum perempuan. Nah, bahwa atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit melalui pori-pori dan masuk ke dalam darah manusia. Jika seorang pria mengenakan emas, maka di dalam darahnya akan mengandung atom-atom emas. Dan jika ini terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka akan mengakibatkan penyakit yang disebut Alzheimer. Sebab jika tidak dibuang, maka dalam jangka waktu yang lama, atom emas dalam darah akan sampai ke otak dan memicu penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah suatu penyakit di mana penderitanya kehilangan semua kemampuan mental dan juga fisiknya, dan akan menyebabkannya kembali seperti anak kecil. Menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapakah Islam memperbolehkan wanita untuk mengenakan emas? Bukankah seorang wanita bisa saja terserang penyakit Alzheimer sebagaimana seorang laki-laki? Nah, ternyata seorang wanita tidak menderita masalah ini karena setiap bulan partikel berbahaya tersebut akan keluar dari tubuh seorang wanita melalui menstruasi. Islam mengharamkan pria mengenakan perhiasan emas dan membolehkan seorang wanita memakainya. Hadis terakhir yang menjadi salah satu bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW adalah tentang jilatan anjing yang wajib dibasuh dengan tanah. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sucinya wadah seseorang saat dijilat anjing adalah dengan membasuhnya 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan tanah." Seorang ilmuwan membuktikan jika virus anjing itu sangat lembut dan juga kecil, sebagaimana yang diketahui, semakin kecil ukuran mikroba, ia akan semakin efektif untuk menempel dan melekat pada dinding sebuah wadah. Eksperimen dan beberapa hipotesa menjelaskan bahwa tanah merupakan unsur efektif dalam membunuh kuman. Di dalam Islam, sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, jika sebuah wadah dijilat oleh seekor anjing, maka harus segera dicuci dengan 7 kali basuhan yang salah satunya adalah dengan tanah. 5 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbukti secara ilmiah dan penelitian modern. Tentunya hal ini bisa menjadi hujjah atau bukti tentang kebenaran kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga semoga bisa mempertebal keimanan kita bahwa Islam memang agama yang rasional.